Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi Zudin dari Prodi Matematika semester 4 kelas B. Jadi di sini saya akan mempresentasikan proyek UAS saya dengan mata kuliah algoritma dan struktur data dengan dosen pengampu Pak Irfan Septiar Musti MSI. Langsung aja kita ke soal yang pertama. Di sini soal pertama tentang translatable rotatable prime challenge. Jadi di sini kita diperintahkan untuk mengimplementasikan fungsi Python classify underscore BPT, BPT dengan mengembalikan valid bila 6 adalah bilangan prima transformatif, mengembalikan alasan kegagalan pertama yang ditemukan dengan salah satu string seperti pada soal yang tertera, dan juga kita disuruh menggunakan prinsip stack. Lanjut saja kita ke implementasi pada Python-nya. Di sini jadi di sini kita memakai permisalan n sama dengan 373. Jadi yang pertama kita cek apakah fungsi itu prima. Eh, di sini kita menggunakan pendefinisian is prime seperti berikut. Jadi if n kurang dari 2 maka return false karena n-nya kita ambil 373, tidak kurang dari 2 berarti ini true. Dan di sini jika n sama dengan 2 berarti ini false karena 373 bukan sama dengan 2. Dan ini eh, 373 modulo 2 bukan nol, jadi kita true. Jadi langsung aja kita ke fungsi while-nya, pelupingannya. Jadi di sini 3 dikali 3 kurang dari sama dengan n, ini benar, jadi kita langsung ke sininya. Jadi di sini 373 dibagi dengan bilangan prima dari 3 sampai 19. Tapi dari pembagian tersebut tidak ada yang menghasilkan nol, jadi 373 merupakan bilangan prima. Terus lanjut ke langkah kedua untuk cek apakah dia mempunyai digit nol dalam jumlah tersebut. Jadi kita menggunakan pendefinisian hash zero dengan 6n sama dengan n-nya masih 373. Langsung aja kita ke fungsi while-nya, di mana 373 lebih besar dari nol, maka langsung ke iterasi yang pertama. Jadi 373 modulo 10 penghasilan 3 bukan nol, jadi kita lanjut ke sini. 373 dibagi 10 sama dengan 37. Jadi lanjut ke iterasi yang kedua. Jadi 37 modulo 10 itu 7, jadi bukan nol, jadi kita lanjut ke sini. Jadi 37 dibagi 10 itu 3. Jadi kita lanjut lagi ke iterasi yang ketiga, di mana 3 modulo 10 adalah 3 dan 3 dibagi 10 adalah nol. Kita jadi di sini tidak ada yang dengan n-nya sama dengan nol, maka keluar dari loop. Berarti ini tidak menghasilkan nol. Jadi selanjutnya ada kita meng-translatable alternatif dari kiri dan kanan secara bergantian. Di mana di sini kita mendefinisikan trans dengan kita pertama masukkan digit ke stack dari kiri ke kanan dengan stacknya itu 373, numbernya juga n sama 373 number, digitnya juga ini. Langsung kita masuk ke fungsi while, di mana digit up happen tuh jadi kita mengambil dari belakang. Terus reserve for the in reserve digits itu kita ngambil dari belakang terus kita balikin lagi. Jadi karena 373 merupakan palindrom, jadi langsung kita stack happen jadi 373. Terus turn left sama dengan true. Kita masuk ke pelupingan, di mana di sini kita while and stacknya ada 3. Jadi kita bangun ulang angka dari stack. Jadi sama dengan karena sama dengan 0 for the in stack. Di mana iterasi yang pertama itu kita 373, kita cek apakah 373 prima, ternyata prima karena dan karena panjang stacknya masih 3, jadi ini belum berhenti. Terus eh, kita menggunakan fungsi pop, kita hilangkan indeks yang pertama yaitu 3 menjadi tinggal 73. Dan di sini kita lanjut ke turn left sama dengan not turn left, berarti itu kita selanjutnya akan menghilangkan dari kanan. Seperti tadi kita iterasi kedua sama dengan
73 merupakan bilangan prima, terus kita hapus dari kanan, yaitu menghasilkan 3, maka kita return, maka 3, terus maka kita return true. Terus selanjutnya kita ke ke semua langkah 4, semua rotasi kiri harus prima. Jadi di sini sama juga 373 numbernya. Terus ini seperti tadi membalikan dari belakang ke depan. Ini juga karena 373 palindrom. Terus length dari line digitnya karena 3. Jadi langsung kita ke for i in range-nya. Jadi kita 3 kali iterasi. Iterasinya sendiri kan kita cek apakah prima. Jadi 373 prima. Terus kita pop kita pop pada indeks ke nol dan kita append lagi ke belakang jadi 733. Terus karena 73, terus kita iterasi kedua berarti cek lagi apakah itu prima. Karena 733 prima maka kita pop lagi dari kiri, dari dan kita tambahin lagi ke belakang jadi 337. Karena selanjutnya 337 pop kita balikin lagi. Kita cek dulu apakah itu prima. Nah, karena 337 itu prima, maka kita lanjut lagi, kita balikin, eh, kita pop yang depan, terus kita append lagi ke belakang jadi 373. Karena semua menghasilkan bilangan prima, maka langkah yang keempat ini terpenuhi. Terus yang kelima ada cermin angka. Jadi di sini kita menggunakan pendefinisian mirror number 6 integer seperti yang di sini, n-nya masih 373 dengan result 0, langsung kita ke fungsi while seperti ini. Jadi kita iterasi yang pertama 373, terus kita karena modulo dari ini kita 373 langsung kita return result, terus langkah ke-6 kita gabungkan semua fungsi. Jadi pendefinian classify BPT-nya kita yang tadi sudah kita cari, kita di sini kita taruh di sini return fail, kita S0 valid. Nah, langkah ketujuh selanjutnya kita tes input, di mana di sini saya menggunakan angka 739391, 373, 197 dan 1013. Di sini menghasilkan 739391 fail L trans, 373 valid, terus 197 fail L trans dan 1013 hash zero karena kelihatan 1013 punya angka 0. Lanjut yang soal nomor 2 ini ada perjalanan tak terlupakan di mana singkatnya kita disuruh membuat link list dengan menyimpan nama tempat dan juga menjumlahkan total jarak yang ditempuh. Lanjut aja kita ke implementasi Python-nya. Di sini langkah pertama karena kita berfokus kepada link list, eh, kita sangat membutuhkan yang namanya class node. Jadi langsung aja kita bikin class node di mana pendefinisiannya, inisiasinya menggunakan 3 indikator, yaitu ada self, nama, dan juga jarak. Di mana yang pertama self dot nama sama dengan nama, self yang kedua ada self jarak sama dengan jarak, dan self next sama dengan none. Tidak lupa juga karena kita berfokus pada link list, tidak lupa kita membuat kelas link list di mana pendefinisian inisiasinya self sama dengan self.head sama dengan none, di mana yang langkah ketiga kita pendefinisian tambah tempat karena di sini kita akan menyimpan tempat-tempat yang akan dikunjungi. Dengan ini 3 indikator yaitu ada self, nama dan juga jarak. Di sini kita membuat node baru dengan nama new node dengan indikator nama dan jarak. Jika tidak ada self head, maka node baru atau tempat dan jarak itu akan menjadi self head tersebut. Terus kita dan juga jika ada
kita kita akan membuat penyambung antara self-head dengan node yang baru dan akan dimasukkan. Jadi akan membentuk sebuah link list. While di sini akan terus berjalan sampai sampai yang terakhir. Terus selanjutnya kita ada pendefinisian hitung jarak total karena juga dari soal kita harus menjumlahkan jarak total perjalanannya. Jadi tidak ada link list, jika link list tidak ada maka return nol. Sebaliknya, jika ada link list maka kita ke current sama self head total jarak sama dengan nol, terus kita ke fungsi while untuk menghitung jarak dari nol sampai ke keseluruhan jarak yang sudah dijumlahkan tadi dan return jarak nol. Terus langkah kelima kita pendefinisian print urutan wisata di mana di sini ada fungsi while juga. Jadi kita print jika ada tempat selanjutnya yang dikunjungi maka dia akan menghasilkan panah, dan jika tidak ada kita cukup nama dan jaraknya saya. Terus kita buat juga link listnya dengan wisata underscore list sama dengan link list, di mana yang pertama ada wisata underscore list dot tambah tempat dengan sesuai dengan soal museum kota dengan jarak 2 km. Selanjutnya ada taman kota dengan jarak 1,5 km, ada pantai indah dengan jarak 3 km, ada kebun binatang 4,5 km, ada pusat perbelanjaan 2,5 km, dan menara kota nol. Kenapa saya tulis nol sedangkan di soal itu ada satu? Karena dia merupakan tujuan terakhir dari wisata kali ini. Jadi tidak ada tempat lagi yang akan dikunjungi. Terus kita print untuk menghasilkan output sebagai berikut. Wisata underscore list dot print sama underscore urutan wisata. Jadi dihasilkan output seperti ini. Urutan tempat wisatanya ya. Yang pertama ada museum kota, lanjut ke taman kota, lanjut ke pantai indah, lanjut ke kebun binatang, lanjut ke pusat perbelanjaan, lanjut ke yang terakhir menara kota dengan total jarak tempuhnya sepanjang sebanyak 13,5 km. Kita lanjut ke soal yang selanjutnya, soal nomor 3. Di sini ada manajemen antrian di terminal kereta. Jadi di sini kita diminta untuk membuat jadwal keberangkatan kereta dengan syarat-syarat yang sudah diberikan di soal. Tapi di sini saya tidak tidak menaruh soal secara keseluruhan. Jadi pada eh, gambar gambar code yang pertama ini digunakan untuk mensimulasikan proses antrean dan keberangkatan penumpang di sebuah sistem check-in berdasarkan kelas tiket dan waktu kedatangan. Dan data penumpang juga dibaca dari data, lalu dikonversi menjadi objek dan diurutkan. Simulasi menyiapkan antrean berdasarkan prioritas kelas dan mencatat penumpang yang dilayani serta yang menunggu terlalu lama. Terus untuk code yang kedua ini menangani antrian penumpang sesuai waktu dan kelas, lalu memindahkan mereka ke jalur prioritas jika menunggu terlalu lama. Terus ini untuk mengatur siapa saja yang akan naik berdasarkan kapasitas. Terus di sini ada yang ke gambar yang code yang sini ini untuk menyelesaikan satu siklus keberangkatan kereta tiap 15 menit dengan mengatur penumpang berdasarkan prioritas antrian, mencatat data keberangkatan, dan menghitung penumpang yang diberi voucher fast track jika menunggu terlalu lama. Bagian print departure log ini digunakan untuk menampilkan ringkasan hasil simulasinya nanti. Terus yang code yang sebelahnya itu kode untuk mencetak laporan lengkap setiap keberangkatan kereta serta ringkasan total operasional hari itu. Jadi termasuk statistik kelas tiket, terus penumpang yang mengalami keterlambatan. Dan di sini juga di soal juga kita diberi data 120, di mana di sini ya import pandas SPD untuk membaca file dan sebagainya. Nah, dengan output seperti ini ada 120 data, dan di sini kita buat simulasinya dengan departures overweight underscore voucher sama dengan simulate underscore day passenger list. Terus kita cetak lognya sehingga menghasilkan
jadwal keberangkatan kereta lengkap pada hari itu. Di sini ada tanggalnya, ada nama keretanya sebanyak 60 kursi, terus keberangkatan pertama jam 8.15. Di sini ada kelas premiumnya ada dua penumpang, kelas bisnis ada dua penumpang, kelas ekonomi ada 6 penumpang. Dan kursi kosongnya ada 50 dan di sini ada total keberangkatan total hari itu. Tapi di sini saya tidak masukkan semua. Terus kita karena disuruh simulasi minimal 1.000 data di sini saya menggunakan generator data dengan saya memintanya 1.011 data di sini kita import random seperti code yang di sini dan menghasilkan output seperti ini sebanyak 1.011. Lalu kita buat seperti tadi dengan simulasi dan cetak log jadi menghasilkan seperti tadi tapi ini lebih banyak yaitu 1.011 data dengan keberangkatan satunya 8.15, terus premiumnya ada 59 penumpang, bisnisnya ada satu penumpang, ekonomi yang nggak ada, terus kursi kosongnya juga nggak ada dan seterusnya sampai bawah. Lanjut aja kita ke misi kilat lintasan petir untuk CV. CV. Jadi di sini kita diminta untuk mencari jalur tercepat dari graf ini dari A ke N itu jalur terpendeknya yang mana. Dan karena menurut saya lebih enak di Word, kita ganti ke Word. Ya, jadi di sini saya udah buat tabel untuk mencari rute tercepatnya. Kita pertama kita inisialisasi dulu DA sama dengan 0 dan yang lainnya tak hingga. Lanjut ke iterasi pertama karena dia berawal dari A, maka node yang pertama adalah A. Di sini A ke A sama dengan 0 jaraknya. Terus B A itu bisa ke B, bisa ke C dan bisa ke D. Jadi A menuju B itu 7 dengan rute AB, A ke C itu 6 dengan rute AC, A ke D itu 4 dengan rute AD, dan E sampai N itu karena belum bisa dijangkau langsung oleh A, maka tak hingga. Lalu kita lihat dari tiga ini yang mana yang paling kecil. Dan yang paling kecil adalah 4 dengan rute AD. Nah, dia tuh berada di node D. Berarti node selanjutnya yang akan kita settle adalah node D. Dan jangan lupa yang udah kita pilih tadi kita tandain. Yang selanjutnya yang udah kita tandain kita langsung turunin aja, kita kopas karena karena node D bisa ke E dan F, kita cari node E dan F terlebih dahulu. Bayangkan ini belum ada. Jadi D ke E itu ada 9, jadi 9 ditambah 4 ada 13 dengan rute ADE. D ke F ada 10, jadi 10 ditambah 4 jadi 14 ADF. Lalu karena B dan C tidak terjangkau langsung, kita copy dari atas saja dengan sama seperti yang di atas dengan 7 dan 6. Nah, selanjutnya kita cari lagi mana yang paling kecil di antara 4 ini, maka didapatkan hasil 6 yaitu dengan rute AC. Dia berada di node C. Berarti kita lanjut yang akan disetel yaitu node C. Dan jangan lupa ini kita tandain. Yang sudah kita tandakan kita langsung turunkan aja. C itu bisa ke E dan F. C ke E itu ada 2. 2 ditambah 6, 8. Tapi sebelumnya kita udah ada 13. Jadi kita memilih yang terkecil karena 8 kurang dari 13 maka kita update rutenya jadi 8 ke ACE. Terus E ke eh C ke F itu 5, 5 tambah 6 11. Sebelumnya 14 karena 11 kurang dari 14 maka kita update lagi menjadi 11 dengan rute ACF. Terus kita pilih lagi di antara eh, not dari 7 AB, 8 ACE dan 11 ACF mana yang paling kecil dan ya 7 paling kecil di antara yang lain jadi dan 7 berada di not B berarti kita settle selanjutnya adalah eh, not B. Jangan lupa kita tandain. Nah, semuanya yang udah kita tandain kita turunin aja langsung kita copy dari atas karena B bisa ke E dan F. B ke E 3. 3 ditambah 7 10. Karena 10 lebih besar dari 8 maka tidak kita update. Terus
B ke F itu 5 5 ditambah 7 12. Karena 12 lebih besar dari 11, maka kita tidak update. Maka di sini tetap 11. Selanjutnya kita pilih lagi. Di antara E dan 8 dan 11 ini mana yang paling kecil. Dan ya 8 yang paling kecil. Yaitu 8 ada di not E. Berarti selanjutnya yang akan kita settle ada di huruf E. Di sini yang udah kita seperti biasa. Yang udah kita tandain kita turunin. Terus E itu bisa ke G, H, I, J. E ke G 1, 8 tambah 1 9. E ke H 8, 8 tambah 8 16. E ke I 3, 8 tambah 3 itu 11. Terus E ke J 8 tambah 6 itu 14. Jadi biasanya segini. Terus karena F tidak bisa dijangkau langsung, kita turunin aja kayak yang di atas. Terus dari 5 ini kita cari lagi yang terkecil. Ya didapatkan 9 di not G. Berarti selanjutnya akan kita settle adalah not G. Di sini yang udah kita tandain seperti biasa kita turunin. Terus G itu bisa ke K L M. Jadi G ke K itu 6 6 ditambah 9 itu 15 dengan rute AC GK. G ke L itu 7 jadi menghasilkan 16. G ke M itu 8 jadi menghasilkan 8 tambah 9 adalah 17 dengan rute ACGM. Dan yang selanjutnya yang ke N ini nggak bisa hingga karena masih belum bisa dijangkau langsung. Yang lainnya kita turunin aja karena tidak dijangkau langsung juga. Lalu kita lihat dari sini, dari F A sampai ini mana yang paling kecil dan ya 11. Di sini ada dua yang sama-sama, cuman saya ngambil yang dari sini. Jadi selanjutnya ada F. Jadi seperti sebelum-sebelumnya juga, jadi kita nanti mengambil yang terkecil. Jadi kita mengambil yang terkecil terus kita tandain sampai menemukan jarak ke N ya. Di sini mungkin tidak bisa saya jelaskan sampai selesai karena memang waktunya juga terbatas. Jadi di sini kita mendapatkan hasil seperti ini. Di mana rute ACGKN itu 22, ACFHLN itu 21 dan ACFHMN itu 21, 22. Jadi yang paling rute terpendeknya ada ACFHLN dengan rute 21 dan sebenarnya eh, dan sebenarnya dan sebenarnya ada dua jawaban yaitu ACFHLN dan ACEGLN. Tapi di sini saya tidak tulis. Perbedaan ACF HLN dan ACF GLN terletak pada sininya aja karena sama-sama 16 saya menggunakan mengupdate rute terbarunya. Jadi ACF HLN terus ditemukanlah ACF HLN atau ACF GLN sepanjang 21 meter di mana itu merupakan rute terpendek untuk dia bisa lebih cepat sampainya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.